Oke, perkenalkan saya Raffi Rashid Farezi dengan NIM 2023 0410606. Oke, di sini saya ingin membahas tentang Taman Tebet Eco Park. Jadi, pernah nggak sih kalian nih ke Tebet Eco Park? Taman ini bukan sekedar tempat healing ataupun piknik. Di balik hijaunya pepohonan yang dan cantiknya jembatan lengkung itu, tersembunyi konsep yang ada arsitektur landscape yang keren di taman tersebut. Jadi saya di sini akan membahasnya secara bareng-bareng kan. Oke, Tebet Eco Park ini dirancang dengan pendekatan sustainable landscape architecture. Jadi maksud sustainable landscape architecture ini desainnya ini nggak cuma soal menampilkan estetika, tetapi juga yang fungsional, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Misalnya jalur kayu yang mengelilingi area rawa di sini, atau spot-spot foto-foto yang ada, lalu bagian dari sistem biofiltrasinya, terus bisa juga air hujan disaring secara alami sebelum masuk ke dalam tanah. Jadi ini sangat penting sih buat kota seperti Jakarta kan, yang perkotaan ini. Jakarta juga yang rawan banjir, jadi kita butuh banget filtrasi. Lalu di dalam arsitektur landscape ini, penataan ruang disebut zonasi. Nah, di Tebet Eco Park, kita bisa lihat nih, apa ada zona bermain anak, taman, komunitas, hutan kota, lalu juga ada sampai plaza yang terbuka untuk event publik. Nah, selanjutnya setiap zona juga mempunyai fungsinya masing-masing atau fungsi sosialnya yang berbeda. Misalnya kayak area terbuka. Area terbuka luas itu seperti plaza yang digunakan untuk event atau kegiatan yang sangat besar dan komunal. Sementara zona hutan yang lebih rindang dibuat untuk relaksasi atau sekedar membaca buku di bawah pohon. Jadi kayak memang diciptakan untuk ada yang khusus buat event dan ada yang buat tenang. Lalu desain ini menjawab kebutuhan warga kota Jakarta sendiri yang butuh ruang untuk interaksi sosial, tetapi juga ada ruang pribadi untuk tenang berpikir sejenak dari masalah masing-masing. Lalu desainnya juga bisa dikatakan desain yang sangat responsif terhadap iklim tropis. Kenapa? Karena banyak area yang dirancang sebagai cekungan resapan air. Jadi kalau hujan deras, airnya itu nggak langsung lari ke jalan, tetapi ketampung dulu di taman, lalu baru air ini akan mengalir ke irigasi gitu. Selain itu juga ada vegetasi ditanam berlapis-lapis, ada penutupnya kayak tanah, semak, terus bisa pohon pelindung juga. Ini juga bukan soal keindahan yang ada di taman, tetapi juga membantu atau mempunyai fungsi untuk menurunkan suhu di sekitarnya dan menyerap polusi udara. Nah, contoh bagus bagaimana landscape bisa menjadi solusi ekologis bagi kota kita. Lalu selanjutnya di Tebet Eco Park juga merupakan sebuah bukti nyata bahwa taman kota bisa lebih dari sekedar ruang hijau. Lewat arsitektur landscape yang dirancang dengan hati, taman ini jadi paru-paru kota di Jakarta. Ruang interaksi dan juga bisa dikatakan sistem pendukung lingkungan yang ada. Karena memang dirancang dengan sangat baik dan semoga makin banyak ruang-ruang terbuka di Indonesia khususnya yang dibangun dengan pendekatan seperti ini, ramah lingkungan, terus ramah juga orang-orangnya. Gitu sih. Lalu itu saja yang saya bisa bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang salah. Saya Raffi Rashid Farezi. Izin pamit.